Banyak sekali teman-teman di sana yang mengeluh tanaman sudah dirawat dengan baik menurut dia, namun belum juga sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, seringkali orang juga bilang, coba dilihat agroklimatnya. Nah, sebenarnya agroklimat itu apa sih? Ini salah satu dari ketika kita memperhatikan agroklimat dengan baik ya. Nah, jenis dendro ini suka dengan cahaya yang cukup sekitar 80-90%. Itu untuk menyuburkan ya, sehingga tanaman yang kita berikan vitamin B1 nanti kelihatan seger ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita lihat ini akarnya bisa seperti ini ya. Nah, ini akar yang sehat itu seperti ini. Ini ujungnya itu hijau seperti ini. Nah, hijau pupus. Kemudian ini kelihatan pokoknya seger. Nah, seperti ini. Nah, ini juga di sini, sana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gardenkus, channel yang membahas berkaitan dengan tanaman hias, khususnya tanaman anggrek. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk merawat anggrek-anggrek kesayangan. Bagi teman-teman yang baru nonton video saya, mudah-mudahan setiap video yang saya bagikan bisa bermanfaat dan menambah inspirasi bagi teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang suka dengan tanaman anggrek. Baik teman-teman, sekarang hari Ahad, saya kebetulan berada di kebun anggrek. Jadi bagi teman-teman yang mau mampir ke kebun anggrek Gardenkus bisa mampir, alamatnya di sini ya. Kemudian mapsnya Gardenkus Jogja. Baik teman-teman, kalau kita bicara tanaman anggrek atau tanaman yang lain, itu yang dibicarakan adalah berkaitan besar bagaimana caranya tanaman yang kita pelihara itu bisa tumbuh dengan subur sesuai dengan yang kita harapkan. Namun kenyataannya banyak sekali teman-teman di sana yang mengeluh tanaman sudah dirawat dengan baik menurut dia, namun belum juga sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, seringkali orang juga bilang, coba dilihat agroklimatnya. Nah, sebenarnya agroklimat itu apa sih? Agroklimat berasal dari kata agro dan klimat. Kalau agro itu berarti pertanian atau lahan, kemudian klimat yaitu berkaitan dengan iklim. Jadi gampangannya kita itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman ya yang kita tanam sesuai dengan iklim atau karakter dari tanaman itu sendiri. Misalkan kita sedang bicara anggrek nih, kalau anggrek di dataran tinggi tentunya akan sulit nanti untuk hidup dan tumbuh dengan baik di dataran rendah, dan sebaliknya. Kalau anggrek itu berasal dari dataran rendah, kita akan kesulitan untuk merawat dan memeliharanya di dataran tinggi. Maka dari itu agroklimat ini sangat penting dalam keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan tanaman anggrek itu sendiri. Nah, seperti di kebun saya ini ya, ini kebetulan di greenhouse. Jadi agroklimatnya itu bisa bisa kita sesuaikan ya. Kalau bicara agroklimat, maka kita akan membahas sedikit agak panjang ya, berkaitan dengan nanti ada kelembaban, kemudian ada suhu udara, kemudian pencahayaan, dan terus kemudian lain-lain ya. Intinya banyak kalau bicara tentang agroklimat. Nah, agroklimat memang ini harus kita perhatikan ya. Kalau di tempat saya, atapnya ini memakai plastik UV ya, yang otomatis nanti cahaya matahari ini tidak langsung masuk ke dalam kebun, melainkan sudah terhalang dengan plastik UV. Namun kita harus perhatikan juga tanaman anggrek yang kita tanam ya. Kemudian kalau di tempat saya ini sebagian mayoritas ini adalah tanaman anggrek jenis Dendrobium, yang mana ini tanaman ini sangat
suka dengan cahaya yang cukup. Maka dari itu di bagian atas ini saya tidak menggunakan paranet sedikit pun ya, sehingga kalau siang di sini itu sangat panas ya, sehingga tanaman anggrek dendrobium yang saya tanam ini kebutuhannya bisa terpenuhi seperti ini. Jadi ini panas banget ya, bisa kita saksikan anggrek-anggrek yang di depan saya ini bisa tumbuh dengan subur ya, dan seger-seger banget ini. Nah, jadi ini salah satu dari ketika kita memperhatikan agroklimat dengan baik ya. Nah, jenis dendro ini suka dengan cahaya yang cukup sekitar 80-90%. Nah, lain cerita kalau kita bicara tentang anggrek Phalaenopsis ya, tentunya perlakuannya itu berbeda dengan anggrek dendrobium yang mayoritas ini saya tanam. Nah, kemudian selain agroklimat, tentunya kita harus secara rutin untuk memberikan nutrisi kepada tanaman-tanaman anggrek yang kita tanam ya, karena tanaman anggrek ini mau tidak mau harus kita pupuk dan kasih nutrisi supaya apa? Supaya nanti pertumbuhannya itu bisa optimal ya, tidak bisa dibiarkan saja, melainkan harus tetap kita rawat dengan baik. Baik teman-teman, yang akan saya tekankan pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan untuk mempercepat dan merangsang perakaran ya, untuk mempercepat pertumbuhan, kemudian supaya batangnya itu bisa bisa subur dan gendut-gendut seperti ini ya. Ini bisa seperti ini. Salah satunya yaitu ketika kita sudah selesai pemupukan itu sudah pasti ya. Namun ada juga pupuk, salah satu pupuk yang saya rekomendasikan bagi teman-teman yaitu vitamin B1 Thailand ya. Bentuknya seperti ini ya. Ini vitamin B1 Thailand seperti ini ya, biru tua. Fungsi dari vitamin B1 ini adalah untuk mempercepat metabolisme tanaman yang kita tanam ya. Kemudian ada yang bilang vitamin B1 itu untuk merangsang dan mempercepat pertumbuhan akar. Jawabannya adalah iya, karena di dalam vitamin B1 ini ada kandungan yang namanya itu NAA, naphthalene acetate acid ya. Dan fungsinya memang untuk merangsang pertumbuhan akar ya. Makanya kalau ada orang yang bilang untuk merangsang akar, ya memang betul, karena di situ memang ada hormon auksin yang untuk merangsang pertumbuhan akar. Kemudian untuk mencegah stres, memang betul, karena di dalamnya juga mengandung tiamin. Baik teman-teman, kenapa saya sarankan menggunakan vitamin ini? Karena saya sudah uji coba di kebun saya dan hasilnya bisa teman-teman saksikan sendiri ya. Ini kemudian di situ itu tanamannya bisa sehat dan subur-subur ya, seperti ini ya. Ini sehat dan subur-subur. Kemudian ini tunasnya. Nah, ini tunasnya langsung 2. Kemudian ini akarnya sudah sampai kelihatan ke bawah, ini akarnya. Tidak hanya anggrek yang masih kecil, anggrek yang besar pun kita bisa juga menggunakan vitamin B1 ini ya. Ini bisa kita lihat tanamannya itu bisa seger dan rimbun ya. Karena salah satu fungsi dari vitamin B1 itu untuk menyuburkan ya, sehingga tanaman yang kita berikan vitamin B1 nanti kelihatan seger ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita lihat ini akarnya bisa seperti ini ya. Nah, ini akar yang sehat itu seperti ini. Ini ujungnya itu hijau seperti ini. Nah, hijau pupus. Kemudian ini kelihatan pokoknya seger. Nah, seperti ini. Nah, ini juga di sini, sana itu akarnya seger-seger ya. Nah, kemudian seperti apa sih seberapa dosis pemakaian dari vitamin B1 Thailand itu sendiri? Kalau saya itu pengaplikasiannya itu selang 2 minggu ya. Jadi saya aplikasikan B1 ke tanaman anggrek saya
2 minggu sekali. Kemudian takarannya itu sekitar 1 sendok teh itu untuk kurang lebih 6 liter air ya. Caranya bagaimana? Caranya tinggal dispray ke seluruh bagian tanaman ya. Kena daun, kena batang, kena akar, kena media, itu tidak apa-apa ya. Nih bisa kita lihat ya, ini tanaman yang saya pupuk rutin, kemudian saya aplikasikan vitamin B1. Terlihat sekali tanamannya itu fresh ya, tanamannya itu segar, kemudian daunnya itu mengkilap ya teman-teman, daunnya itu mengkilap. Ini menandakan bahwasanya tanaman ini sehat ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Ini kebetulan saya menggunakan soft pot seperti ini. Nah ini akarnya kelihatan banget, daunnya segar. Untuk pemupukan saya lakukan biasanya 1-2 kali dalam 1 minggu menggunakan pupuk Gaviota ya. Takarannya 1 gram dicampur dengan 1 liter air, kemudian dispray ya. Untuk pupuk memang 1-2 kali dalam 1 minggu. Kemudian B1 nya tadi yakni 1 kali 2 minggu 1 kali ya. Ini bisa kita lihat, ini tanamannya seger-seger banget ya, seperti ini. Ini itu ini bisa tinggi-tinggi dan seger ya. Jadi begitu ya teman-teman, supaya anggrek kita itu pertumbuhannya bisa cepat, bisa sehat, dan akarnya bisa lebat. Salah satunya yaitu kita aplikasikan vitamin B1 dari Thailand ya. Selamat mencoba, dan kebetulan saya sudah mencoba dan teman-teman bisa melihat hasilnya sendiri. Ternyata memang vitamin B1 yang dari Thailand bagus ya. Jadi insya Allah pertumbuhan dari anggrek punya teman-teman nanti bisa optimal ya. Kemasannya seperti ini. Ini gambar T-Rex ya, kemudian ini agak berbentuk hologram ya. Dan saya dapatkan memang dari agen distributor resmi dari Thailand ya. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam anggrek dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.